I'm from Simla. I was born in Simla. I did my school and my college from Simla. Then I came to Chandigarh for a diploma course in Indian theatre. Then I came to National School of Drama. I specialized in acting. And in 81 I went to Bombay. And for 3 years I was trying to get into films. And 84 my first film Saransh was released. Seorang aktor yang membuat kehadirannya tidak terlewatkan sia-sia meski dalam peran pendukung, Anupam Kher. Ia merupakan aktor yang menciptakan lahannya sendiri di Bollywood. Bermula dari film keduanya Saransh yang berperan sebagai orang tua, Anupam Kher lalu mengukir celah untuk dirinya di berbagai peran penting sampingan dalam film. Jarangnya memerankannya sebagai aktor utama dalam film. Tapi di peran pendukung itulah, Anupam Kher berkuasa dibanding beberapa aktor pendukung lainnya. Karena Anupam Kher bukan hanya mendukung satu jenis karakter di bagian film. Komedi hingga aksi membuat Anupam bisa dikategorikan sebagai aktor kelas A di bagian pemeran ensemble. Untuk komika saja, hanya Anupam Kher satu-satunya aktor di Bollywood yang menerima 5 Filmfare Komedian terbaik berturut-turut dalam 5 tahun. Ia tidak hanya membuat namanya di Bollywood, beberapa karakternya juga mengisi beberapa film internasional. Keserbagunaan Anupam Kher dalam mengubah-ubah genre filmnya, tentunya dia adalah salah satu orang yang pandai dan merupakan pemikir yang hebat. Untuk itu tempat istimewanya di Bollywood ia gunakan untuk menyampaikan kritis yang mungkin benar, tapi bisa memecah dua belah pihak dan menjadi bertentangan. Bukan tanpa alasan mengapa Anupam Kher sering menimbulkan konflik melalui media sosialnya. Ia adalah salah satu pendukung besar partai BJP, dan Perdana Menteri Narendra Modi yang berkuasa di pemerintahan India saat ini. Agama hingga politik, Anupam Kher sangat lantang mengkritik dalam dua hal ini. Salah satu contohnya ketika Anupam membuat pernyataan mengatakan, "Saya takut disebut orang Hindu." Tweet ini berbuntut panjang ketika salah satu lawan politik berkomentar dan Anupam tidak terima dengan hal itu. Bahkan Anupam Kher pun mengeluarkan kata-kata sedikit tidak sopan yang memecah dua kubu. Atau saat ia dibully karena pernah mengatakan, tidak ada lagi keaslian yang tersisa pada sistem penghargaan di India. Baik itu di dunia film nasional dan penghargaan sipil. Tapi Anupam dengan bangga memamerkan penghargaan Padma Bhushan yang ia terima dari pemerintah India beberapa waktu lalu. Dan beginilah beberapa cuitan kontroversi Anupam Kher yang menyentil beberapa rekan-rekan aktornya. The one thing I truly believe in is that if there is intolerance to creativity, and if there is intolerance in a country because of religion, we are taking away every forward step a nation is taking. Baik Amir Khan dan Shah Rukh Khan, keduanya pernah menghadapi masalah intoleransi kehidupan beragama di India. Kepada Shah Rukh Khan, Anupam Kher pernah membela Shah Rukh atas tuduhan intoleransi dalam wawancaranya. Saat itu Shah Rukh Khan menyatakan bahwa intoleransi beragama di India benar-benar meningkat dengan ekstrim. Intoleransi dan pengelompokan agama di India adalah jenis kejahatan terburuk yang dilakukan oleh patriot bangsa, kata Shah Rukh. Salah satu anggota politik dari kubu yang sama dengan Anupam Kher kemudian memprotes Shah Rukh Khan mengatakan, bagaimana jika film Shah Rukh Khan diboikot? Anggota politik itu juga menyatakan bahwa Shah Rukh Khan sama dengan teroris asal Pakistan Hafiz Said. Meski sama-sama mendukung partai yang sama, Anupam membela Shah Rukh Khan mengatakan, beberapa anggota dalam partai harus benar-benar menjaga lidahnya dan berhenti berbicara tentang Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan adalah lambang nasional dan kami bangga padanya, kata Anupam. Anupam Kher bahkan turun ke jalan berdemo dengan beberapa orang karena tindak intoleransi yang memuncak saat itu. Tapi kepada Amir Khan, yang pernah mengatakan bahwa sekarang tidak aman tinggal di India karena intoleransi beragama, Anupam Kher malah tidak setuju dengan hal itu. Hanya karena Amir Khan mengatakan bahwa istrinya Kiran memilih tinggalkan India karena hal tersebut, Anupam Kher memberikan beberapa pernyataan yang cukup menyinggung. Anupam Kher dalam tweetnya yang ditujukan kepada Amir Khan mengatakan, apakah kamu pernah bertanya kepada Kiran tentang negara mana yang dia akan tuju untuk pindah? Dan apakah kamu memberitahu Kiran bahwa negara inilah yang membuat Anda menjadi seorang Amir Khan?
Tidak hanya itu, Anupam melanjutkan, pernahkah juga kamu memberitahu Kiran bahwa kamu pernah mengalami masalah lebih buruk di negara ini, namun kamu tidak berpikir untuk pindah dari India? Sebelumnya, Kiran yang dicurigai Amir Khan sendiri yang meminta pindah dari India, merasa khawatir dengan nasib Muslim yang terancam di India. दारवान मोहब्बत के ही प्रोग्राम पर मैंने एक बार अफसोस जाहिर किया था कि भाई एक गौ हत्या को एक पुलिस वाले के खून से ज्यादा अहमियत दी जा रही है और जो उधम मचा इस बात पे मुझे यकीन नहीं आया कि ये क्यों उधम मच रहा है. Mengkritik ketua berarti itu akan berurusan dengan beberapa anak buah terlebih dahulu. Nasiruddin Shah yang mengkritik kondisi hukum dan ketertiban di bawah pemerintahan Narendra Modi membuat Anupam Kher tidak ragu untuk melibatkan diri di dalamnya. Sebelumnya Nasiruddin mengatakan bahwa seekor sapi lebih penting daripada seorang polisi. Nasiruddin mendapatkan kenyataan bahwa seorang polisi yang dihabisi beberapa waktu lalu di Uttar Pradesh, tiba-tiba penyidikannya diarahkan sepenuhnya ke penemuan bangkai sapi di tempat pesta orang-orang Muslim, di mana penyelidikan bangkai sapi itu diduga untuk memicu perdebatan agama Hindu-Islam lagi. Anupam Kher lalu mengatakan, apa yang kamu rasakan itu tidak selalu berarti sebuah kebenaran. Nasiruddin lebih lanjut menanggapi seorang perwira yang dihabisi tersebut mengatakan, jika pelaku kasus anggota polisi tersebut dibiarkan, seberapa aman dengan nasib Muslim di India? Anupam menjawab apa yang perlu dikhawatirkan ketika begitu banyak kebebasan di negeri ini. Berapa banyak lagi kebebasan yang kamu inginkan, kata Anupam ke Nasiruddin. Keputusan Saira Wasim untuk berhenti dari karirnya dengan alasan bahwa itu mengganggu keyakinannya telah memancing perdebatan sengit di antara orang dalam industri. Anupam Kher adalah salah satu dari 3 aktor Bollywood yang paling kritis tentang keputusan Saira ini. Anupam dalam tweetnya menuliskan, kalau Saira mengambil keputusan ini karena agama, kemungkinannya itu bukan keputusannya. Mungkin dia terpaksa, kata Anupam. Tapi karena itu kehidupan dan keputusannya, saya hormati itu dan mari kita biarkan dia sendiri, kata Anupam. Di sisi lain, Ravina Tandon juga menuliskan, tidak masalah kalau ia tanpa menyebutkan nama, dengan 2 filmnya dan tidak berterima kasih kepada industri. Ada baiknya ia menyimpan pandangan regresifnya itu untuk dirinya sendiri, kata Ravina. Kemudian Abhijit Ganguly juga mengatakan, keputusan Saira tidak disertai dengan ceramah tentang hidup yang baik. ये सारे मेरे वीजा के पेपर्स रेडी हैं. 100 पेज के डॉक्यूमेंट तो मैं आज नहीं बना सकता. Wanting to know the reason that out of 18 people, why only me has been singled out not to give. Anupam Kher juga menempatkan dirinya di tengah kontroversi lain kepada negara Pakistan. Anupam mengumumkan bahwa Pakistan telah menolak visanya untuk menghadiri Festival Sastra Karachi di sana. Dalam wawancaranya, Anupam mengatakan, kami menyambut seniman Pakistan di India. Bahkan jika ada yang keberatan dengan penampilan mereka di satu profesi di India, mereka bisa diterima di tempat lain. Tapi itu tidak dibalas baik oleh Pakistan, kata Anupam. Anupam melanjutkan bahwa mengapa dari 18 orang tamu, hanya saya yang dibatalkan. Apakah saya dianggap sebagai jaringan mata-mata India ke Pakistan, kata Anupam. Tapi dalam pernyataan seorang komisaris tinggi Pakistan, mengatakan bahwa Anupam Kher tidak mendaftarkan visa dan pasportnya. Komisaris itu meminta Anupam untuk mengeceknya kembali. Belakangan diketahui dari pihak penyelenggara acara bahwa komisaris itulah yang meminta Anupam Kher tidak diberitahu untuk melapor agar tidak mendapatkan visanya. Sementara 17 tamu lainnya diberitahu dan mereka mendapatkan visa. Padahal menurut Anupam Kher, ia menunggu kesempatan hadir di Pakistan untuk mencairkan beberapa kesalahpahaman yang ada antara India-Pakistan. Aktris Kiron Kher didiagnosis menderita kanker darah tahun lalu dan suaminya Anupam Kher sering berbagi update tentang kesehatan istrinya dengan para penggemarnya. Anupam bahkan berhenti dari serial TV Amerikanya New Amsterdam
untuk menghabiskan waktu bersama Kiron Kher selama masa-masa sulitnya. Sedikit info, Kiron Kher adalah anggota parlemen yang terpilih di pemilihan Chandigarh yang berasal dari Partai Perdana Menteri Narendra Modi. Jadi ketika Kiron tidak bisa hadir di salah satu kampanye politik karena pengobatan, salah satu jurnalis menulis buruk tentangnya. Katanya, jadi inilah mengapa Anupam Kher tampaknya mengganti warna bendera partainya, karena istrinya sedang sakit. Tapi sepertinya Anupam telah memberitahu istrinya sengaja mengosongkan kursinya di partai lama, kata orang tersebut. Anupam Kher lalu menjawab dengan berbicara panjang dan mengakhirinya dengan kata memalukan. I also believe that art has no boundary or no culture. But the least I expect from these actors or artists or anything, okay, fine, you come and work here, but at least condemn the acts of terrorism. That yes, I condemn. I feel bad for the country which is giving me bread, butter, fame, so many things. So that is not asking for too much. Dalam konflik antara India dan Pakistan setelah serangan di wilayah Uri, seniman Pakistan yang bekerja di India diminta untuk kembali ke negara asalnya. Namun beberapa pendapat orang dalam industri bahwa meski India memblacklist kepada aktor Pakistan, itu tidak akan menghentikan serangan terorisme. Anupam Kher yang sebelumnya banyak terkait dengan Pakistan, berbicara tentang masalah ini yang mengatakan, ia merasa sedih bahwa rekan-rekannya dari Pakistan di Bollywood tidak mengutuk serangan negara mereka di Uri. Dalam sebuah wawancaranya dengan NDTV, Anupam Kher mengatakan bahwa India menyambut para seniman dari Pakistan, bahkan memberi mereka izat atau penghormatan. Anupam menegaskan bahwa India seharusnya tidak memberlakukan larangan terhadap aktor Pakistan, tetapi harus menempatkan mereka semua itu di belakang. Artinya tidak memberikan ruang utama di layar. Anupam menambahkan, kita perlu membuat mereka sadar bahwa mereka harus meminta maaf tentang hal itu. Tidak ada salahnya membuat mereka merasa bersalah, kata Anupam. Ada kalanya juga ketika Anupam Kher menunjukkan sisi toleransinya sebagai manusia. Tahun lalu ketika penyidikan atas berpulangnya aktor film Kai Po Che sedang berlangsung, ketika polisi menetapkan bahwa kejadian ini murni, tapi Anupam sama dengan para penggemar lainnya, meminta agar penyelidikan dilanjutkan ke tingkat lebih tinggi untuk mendapatkan kejelasan. Dalam tweetnya, Anupam membicarakan ini secara langsung mengatakan, keluarga dan penggemar sang aktor berhak mengetahui kebenarannya. Begitu banyak yang telah dikatakan, ada begitu banyak teori konspirasi, tetapi ini bukan lagi tentang siapa yang berdiri di pihak mana. Ini tentang memastikan bahwa bagaimana kasus ini akan mencapai kesimpulan yang logis. Kita harus tahu kebenarannya, kata Anupam. Begitulah beberapa kritik seorang Anupam Kher yang mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan. Benar atau tidaknya Anupam sama seperti kebanyakan orang yang mewakili sejumlah pendapat yang terbungkam. Anupam Kher saat ini hidup bahagia dengan istrinya Kiron Kher yang merupakan temannya sendiri. Di depan pekerjaan belum jelas film apa yang akan dibintangi sang aktor ini. Tapi yang jelas Anupam akan hadir kembali di film setelah kondisi membaik.